Kalau kalian betul-betul anti terhadap TPPO, saya minta kalian secara gentle memberi apresiasi kepada Polda NTT karena tindakan membongkar jaringan mafia TPPO yang real, yang sesungguh-sungguhnya itu dilakukan oleh Polda NTT sebagai institusi dengan tidak memunculkan sosok tertentu sebagai pahlawan. Saya tunggu sikap gentle kalian. Ya, saya tunggu sikap gentle Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Saya tunggu sikap gentle Pak Beni Kaharman. Saya tunggu sikap gentle kelompok masyarakat tertentu yang kemarin teriak-teriak di depan Mapolda NTT menuntut agar jaringan mafia TPPO di NTT itu dibongkar. Saya tunggu sikap gentle kalian. Rakyat Indonesia, Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, sebagai putra NTT, ada dua hal yang membuat saya itu merasa kesentil. Yang pertama adalah anggapan bahwa NTT merupakan daerah termiskin di Indonesia. Kenapa saya keberatan dengan hal itu? Karena menurut saya NTT memiliki beberapa potensi yang kalau itu dikelola dengan baik, maka itu dapat menumbuhkan bahkan mengembangkan perekonomian daerah NTT. Sehingga saya berpendapat bahwa NTT itu bukan daerah miskin. Hanya saja potensi-potensi yang dimiliki oleh NTT itu belum dikelola dengan benar. Yang kedua, ada anggapan bahwa NTT merupakan surganya TPPO. Saya juga keberatan dengan hal ini. Kenapa? Karena persoalan TPPO itu tidak hanya terjadi di NTT. Nah, tetapi NTT justru yang dianggap sebagai surganya TPPO. Nah, menurut saya itu hanyalah persepsi yang belum tentu sesuai dengan realita yang terjadi di NTT. Oke, sebelum saya membahas ini lebih jauh, saya ingin membacakan sedikit. Ada satu berita yang saya temukan di salah satu media online. Ini dirilis tanggal 23 November. Kejadiannya itu tanggal 21. Ya, tanggal 21 kemarin, itu baru beberapa hari. Ya, terkait TPPO ini. Di Gantara.com, bongkar sindikat TPPO antar negara, Polda NTT komitmen lindungi warga NTT dari perdagangan orang. Oke, saya bacakan sedikit. Polda NTT mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan modus pengiriman tenaga kerja ilegal berkedok program magang ke Taiwan. Ada 4 tersangka ditangkap dalam operasi yang dilakukan di 2 lokasi berbeda, yaitu di Bandara Ngurah Rai, Bali, dan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Para tersangka masing-masing FN alias Vindi, RB, DWB, dan BA. RB yang juga komisaris utama PT Mapan Jaya Sentosa menyediakan fasilitas kepada tersangka Vindi untuk menjalankan bisnis TPPO dengan modus magang. DWB memalsukan dan menerima dokumen serta mengarahkan para korban dengan grup WA dan mengakomodir pemalsuan formulir dan mengambil keuntungan. BA bertugas freelance dan diberi tugas memalsukan tanda tangan para korban dalam pengajuan formulir visa online, pengajuan visa ke Teto, Taiwan yang ada di Surabaya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT Kombes Pol Patar MH Silalahi bersama Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Arya Sandi di Mapolda NTT Jumat 22 November 2024 menyebutkan
Untuk wilayah Polda NTT sejak 20 Oktober hingga November 2024, Polda NTT telah mengungkap 4 kasus TPPO. Nah, sebentar sebelum saya lanjut ini ya, saya ingin meminta kepada saudara-saudara yang kemarin demo di depan Mapolda NTT yang teriak-teriak minta Polda NTT untuk mengungkap segala jaringan TPPO yang ada di NTT. Di mana suara kalian? Di mana gaung kalian? Tunjukkan itu. Beri apresiasi kepada Polda. Jangan kalian hanya bisa menuntut untuk Polda itu membongkar segala jaringan TPPO yang ada di NTT hanya untuk kepentingan orang tertentu. Jadi saya secara pribadi memandang bahwa saudara-saudara yang teriak-teriak TPPO di depan Mapolda NTT beberapa waktu yang lalu, mereka itu dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkuat framing demi memunculkan kepahlawanan sosok tertentu. Nah, kepahlawannya menurut saya itu suatu kekeliruan begitu. Kenapa? Karena saya berpandangan begini, Anda boleh atau sah disebut pahlawan apabila ada orang tertentu yang tersandra terkait kasus TPPO ini, kemudian orang tersebut terancam, terancam hukuman mati dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Kemudian Anda keluar dengan segala daya upaya Anda menyelamatkan orang tersebut. Itu baru layak predikat pahlawan itu direkatkan kepada diri Anda, itu menurut saya. Nah, tetapi kasus yang, mohon maaf, saya subjektif sedikit, pernah ditangani oleh Ibda Rudi Soik yang kemudian memunculkan dirinya sebagai pahlawan TPPO. Itu adalah kasus yang sebenarnya sudah lalu. PT sudah mengurusi orang tersebut, sudah memberikan santunan kepada keluarganya, sudah diurusi, sudah dikubur. Lalu itu yang kemudian digali kembali, kemudian diusut, diperkarakan, lalu Ibda Rudi Soik muncul sebagai pahlawan. Ini menurut saya suatu kekeliruan. Itu bukan sebenar-benarnya citra pahlawan gitu. Karena pahlawan itu apabila Anda menyelamatkan seseorang dari ancaman tertentu, itu baru pahlawan. Tidak orang yang telah mati, terkubur, kemudian gali kembali, kemudian Anda mengusut itu, memperkarakan itu, kemudian Anda muncul sebagai pahlawan, itu sesuatu yang konyol menurut saya. Nah, jadi menurut saya, kalau kita ingin memberi apresiasi dan membangun predikat pahlawan, maka saya pikir itu lebih layak kita berikan kepada Polda NTT, bukan kepada sosok tertentu, begitu. Nah, mana saudara-saudara yang kemarin berteriak-teriak di depan Mapolda NTT? Ini ada bukti nyata Polda NTT membongkar jaringan mafia TPPO. Ini real. Ada korbannya, ada yang diselamatkan. Dan jaringan mafia TPPO itu betul-betul diungkap. Dan ada tersangkanya, komplit. Nah, kenapa ketika aparat Polri melakukan tindakan yang real, membongkar jaringan mafia yang sesungguhnya, ada korbannya, ada tersangkanya, tidak ada apresiasi dari Anda semua terhadap Polri? Kenapa? Kenapa saudara-saudara baru berteriak-teriak berantas TPPO, berantas TPPO, ketika reaksi saudara-saudara itu hanya demi kepentingan sosok tertentu saja? Kenapa? Kemudian saya juga, mohon maaf, ingin menyentil Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang kemarin membela oknum tertentu yang itu tersandra oleh perilaku dia sendiri, oleh kasus pelanggaran etik yang dibuatnya sendiri. Kemudian dibela oleh Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo membangun
satu framing, menurut saya framing sosok itu adalah Ibda Rudisoy. Seolah-olah dalam tubuh Polda NTT itu terdapat jaringan mafia, kemudian melakukan semacam obstruct of justice untuk menghambat upaya Ibda Rudisoy ini mengungkap jaringan mafia BBM. Ini sebenarnya satu framing yang sangat konyol, tapi bagaimanapun juga saat ini saya memandang publik itu sudah tersugesti. Publik itu sudah terkena prank untuk kemudian memandang Ibda Rudisoy itu sebagai pahlawan yang berani membongkar jaringan mafia BBM. Padahal itu pun adalah bekas kasus, itu kasus 2022, di mana kasus tersebut itu dibongkar oleh Pak Risyan Krishna. Bukan dibongkar oleh Ibda Rudisoy, bukan begitu. Itu adalah bekas kasus 2022. Kemudian kasus itu yang diusik kembali oleh Ibda Rudisoy, kemudian dijadikan framing bahwa dirinya itu dikenakan sanksi oleh institusi karena melakukan upaya membongkar jaringan mafia BBM. Ini konyol sekali. Itu kasus 2022. Tersangkanya sudah pernah dipenjara, ya kan? Kemudian barang bukti yang kemarin diberi polis lain oleh Ibda Rudisoy itu adalah barang bukti yang sama persis. Barang bukti yang pernah dibongkar oleh Pak Risyan Krishna pada tahun 2022 yang lalu. Drum kosong, bekas kasus tahun 2022. Kemudian itu yang diusik oleh Ibda Rudisoy, lalu Ibda Rudisoy memframing ya, bahwa dirinya itu dihambat untuk membongkar kasus mafia BBM. Jadi, ini kekonyolan yang menurut saya itu harus segera kita hentikan. Nah, oke, saya lanjut sedikit bacaan ini ya. Kasus ini yakni satu kasus di Polres Sika, satu kasus di Polres ND, dan dua kasus di Polda NTT. Khusus yang ditangani Polda NTT, penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka berinisial Vindi di Bandara Ngurah Rai Bali pada 12 November 2024. Ia ditangkap saat hendak mengirim dua korban SSA dan AB ke Taiwan dengan modus magang. Selanjutnya pada 19 November 2024, penyidik unit TPPO menangkap tiga tersangka lainnya di Kediri, Jawa Timur, yakni RB, DWB, dan BA. Modus yang digunakan oleh para tersangka adalah menawarkan program magang ilegal ke Taiwan melalui grup WhatsApp bersama CEC. Para korban diarahkan untuk mengajukan visa secara online tanpa pelatihan bahasa, pengenalan budaya, atau kontrak kerja resmi. Para tersangka telah mengirimkan sekitar 100 orang ke Taiwan sepanjang tahun 2024 dengan keuntungan sebesar 10 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per korban. Jelas Kombes Pol Patar. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk tiket pesawat, paspor korban, percakapan WhatsApp, token bank, dan rekening korban atas nama PT Mapan Jaya Sentosa. Saya pikir cukup dulu. Ini ada hal penting di sini ya. Para korban diarahkan untuk mengajukan visa secara online tanpa pelatihan bahasa, pengenalan budaya, atau kontrak kerja resmi. Nah, ini adalah ciri-ciri jaringan mafia TPPO yang sesungguhnya. Jadi tanpa prosedur yang jelas, oke, ini perlu dipahami oleh publik. Yang disebut TPPO, ya, tindak pidana perdagangan orang, adalah ada kegiatan memberangkatkan orang-orang dengan tujuan kerja ke negara tertentu atau ke daerah tertentu tanpa prosedur yang jelas. Itu masuk dalam kategori TPPO. Nah, ini juga perlu dipahami oleh publik, terkhususnya publik Nusa Tenggara Timur, bahwa pernah ada kasus yang terjadi tahun 2017 sampai ada sekian banyak PT yang dibubarkan. Itu PT resmi yang sebenarnya tidak bisa kita anggap sebagai bagian dari TPPO itu, gitu. Saudara bayangkan,
Kalau negara saja itu disokong oleh devisa yang sangat besar dari para tenaga kerja itu, bagaimana kita bicara daerah? Nah, bagaimana daerah kita, Nusa Tenggara Timur khususnya ini, bisa kemudian mengalami perbaikan ekonomi, mengalami peningkatan ekonomi, kalau PT-PT yang memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, ya, guna mencari pekerjaan di sana, itu kemudian dihambat, dihalangi, ya, dipersulit dengan isu TPPO. Jadi saya berpendapat bahwa publik mesti memahami betul seperti apa yang dapat dianggap masuk dalam kategori TPPO dan seperti apa yang tidak termasuk TPPO. Nah, kasus yang pernah terjadi tahun 2017 itu sebenarnya bukan TPPO. Ada bupati tertentu yang mengambil kebijakan untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja di luar negeri. Ya, nggak masalah, itu adalah kebijakan seorang bupati, menurut saya itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah menurut saya adalah hal itu kemudian menguatkan persepsi publik bahwa NTT ini merupakan surganya TPPO. Disinilah menurut saya letak kesalahannya. TPPO itu kalau orang itu diberangkatkan tanpa prosedur yang jelas, PT-nya tidak jelas, tidak ada MOU dengan negara, tidak ada izin resmi, tidak ada izin yang jelas dari negara, dari pemerintah, itu baru dapat dikategorikan TPPO. Tapi kalau PT-nya jelas, izin pemerintahnya jelas, MOU dengan negaranya jelas, kemudian para calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan itu diberi pelatihan, diberi pembekalan sesuai dengan arahan negara, arahan pemerintah, itu bukan yang disebut TPPO. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, ini yang perlu kita sampaikan agar masyarakat itu memahami betul, agar isu TPPO ini tidak dimanfaatkan oleh sosok tertentu atau oknum penegak hukum tertentu kemudian muncul sebagai pahlawan. Nah, jadi saudara, kembali saya ingin meminta pertama kepada Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang kemarin membela Ibda Rudi Soik. Kemudian juga kepada Pak Beni Kaharman. Ya. Kalau kita melihat dari sepak terjang mereka, di mana sejak tahun 2014 ketika Ibda Rudi Soik ketika itu masih berpangkat brigadir, ya, melakukan penganiayaan terhadap oknum masyarakat tertentu, ya, yang dituduh sebagai calo perdagangan orang ini. Ya. Jadi kemarin saudara-saudara bisa lihat video saya korban penganiayaan Ibda Rudi Soik gitu ya. Jadi oknum masyarakat itu bernama Ismail Patisanga didatangi malam-malam oleh Ibda Rudi Soik dan kawan-kawannya tanpa menunjukkan surat tugas, kemudian langsung menginterogasi dengan kekerasan. Ya. Kemudian saudara Ismail Patisanga itu katanya mau diantar ke Polda, ternyata tidak diantar ke Polda, justru dibawa ke hutan, ya kan? Kemudian disiksa, dianiaya di sana. Dan itu yang menyebabkan Ibda Rudi Soik masuk penjara, menjadi terpidana. Jadi Ibda Rudi Soik ketika itu tidak sedang mengungkap jaringan mafia tindak pidana perdagangan orang. Dia menuding oknum masyarakat tertentu sebagai calo perdagangan orang, kemudian didatanginya malam-malam, diambillah orang itu, diculiklah orang itu, dibawa ke hutan, disiksa, dianiaya, diperlakukan dengan tindakan kekerasan. Tapi hingga saat ini, Ibda Rudi Soik itu belum juga mengakui bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan. Menurut dia telah melakukan sesuatu yang benar dan dia hanya dikriminalisasi. Padahal korbannya jelas, tindakan penganiayaan yang dilakukannya terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Tapi hingga saat ini dia masih merasa bahwa dirinya itu adalah korban kriminalisasi. Halo Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang kemarin sampai menyeret-nyeret nama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membela Ibda Rudi Soik. Halo Pak Beni Kaharman, anggota DPR RI Komisi 3.
Come on. Mari kita jujur dengan kenyataan. Kalau kalian betul-betul adalah pihak yang anti terhadap tindak pidana perdagangan orang, beri apresiasi dong kepada Polda. Karena tindakan yang dilakukan oleh Polda ini real, justru yang layak diapresiasi. Polda NTT dalam menindak jaringan mafia perdagangan orang ini justru yang layak mendapat predikat sebagai pahlawan, bukan oknum tertentu yang tidak jelas misi apa yang dilakukannya, kemudian dia muncul sebagai pahlawan TPPO. Nah, jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya berharap bahwa saudara-saudara itu benerin mindset berpikir, berangkat dari pemahaman mana yang sesungguh-sungguhnya merupakan TPPO dan mana yang tidak. Kalau memberangkatkan orang guna mencari pekerjaan di daerah lain atau di negara lain, itu sesuatu yang baik. Orang yang diberangkatkan punya cita-cita merubah kondisi sosialnya, punya cita-cita untuk mengembangkan dirinya. Selain mencari pengalaman, juga ingin meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Kemudian ketika mereka berangkat, diurus oleh PT yang jelas, punya izin lengkap, punya MOU yang jelas dengan negara. Itu justru mendatangkan devisa bagi negara maupun daerah. Itu justru mendatangkan potensi bagaimana ekonomi suatu daerah itu ke depannya mengalami perkembangan, kemajuan. Itu selayaknya diapresiasi, bukan malah dijustifikasi sebagai bagian daripada TPPO. Lain halnya ketika orang itu berangkat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tanpa prosedur yang jelas, diurusi oleh PT yang tidak jelas, tidak punya izin yang jelas, tidak ada MOU yang jelas dengan negara. Itu sesungguh-sungguhnya TPPO. Begitu. Kesimpulan dari video saya kali ini adalah, kalau ada yang harus kita anggap sebagai pahlawan TPPO, khususnya di Nusa Tenggara Timur, itu adalah Polda Nusa Tenggara Timur. Karena tindakan membongkar jaringan mafia TPPO yang real itu dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Timur, bukan oleh sosok tertentu. Nah, sosok tertentu yang sudah saya jelaskan tadi, sudah saya singgung secara subjektif. Menurut beberapa fakta yang coba saya gali, ternyata sosok ini suka mengusik bekas-bekas kasus yang kemudian itu menjadi dasar dia muncul sebagai pahlawan. Bekas-bekas kasus yang sudah pernah diungkap, yang sudah pernah dibongkar, yang sudah pernah diusut, diperkarakan, itu kemudian yang diusik kembali. Ada satu fakta lagi yang sangat menarik, bahwa Ibda Rudisoe, kita subjektif lagi nih, Ibda Rudisoe oleh kasus pelanggaran etik yang pernah dilakukannya, dia itu pernah didemosi ke Papua. Demosi itu pemindah tempatan kerja karena ada pelanggaran etik yang dilakukan. Tapi dia membangkang, dia menolak untuk didemosi. Nah, kemudian terjadi lagi pelanggaran etik. Sudah belasan kasus etik yang dilakukannya. Saya keberatan ketika Pak Benny Kaharman mengatakan hukuman atau sanksi yang dialami oleh Ibda Rudisoe itu tidak setimpal atau tidak sesuai dengan pelanggaran etik yang dipaparkan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur di RDP bersama Komisi 3 DPR RI. Tidak setimpal bagaimana, Pak? Ini orang bukan 1-2 kali melakukan pelanggaran etik. Sudah belasan kali melakukan pelanggaran etik. Taruhlah anak Anda yang belasan kali menyakiti hati Anda, yang belasan kali melukai hati Anda, bagaimana sikap Anda sebagai seorang bapak? Apakah Anda akan membiarkannya begitu saja tanpa ada satu sanksi disiplin yang Anda berikan terhadap anak Anda? Nah, ini institusi, bos, institusi, Pak. Institusi punya aturan. Tidak bisa oknum
para tertentu itu merasa boleh melakukan apa saja di dalam institusi tersebut. Sesuka-sukanya di dalam institusi, tidak bisa seperti itu. Ketika diberi sanksi, sanksinya ditolak, tidak diterima. Membangkang itu namanya apa? Pembangkang seperti ini menurut saya sudah selayaknya itu mendapat sanksi yang lebih berat. Dan itu tidak layak dibela. Tidak pantas dibela. Apalagi memframing orang tersebut sebagai pahlawan, kemudian menjustifikasi institusi bahwasanya di dalam institusi itu terdapat jaringan mafia, kemudian menghalang-halangi langkah daripada oknum Rudy Soik ini membongkar jaringan mafia. Itu satu justifikasi yang sangat keji menurut saya. Jadi akhir kata, Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang saya hormati, Anda adalah wakil rakyat yang memang sudah selayaknya kami hormati sebagai rakyat. Kemudian juga Pak Beni Kaharman, ya. Kalian adalah anggota DPR, wakil rakyat yang memang sudah selayaknya kami hormati. Tetapi tolong untuk tidak membuat satu persoalan yang hanya menguntungkan oknum tertentu saja. Membesar-besarkan suatu isu yang hanya menguntungkan oknum tertentu saja. Kalau kalian betul-betul anti terhadap TPPO, saya minta kalian secara gentle memberi apresiasi kepada Polda NTT karena tindakan membongkar jaringan mafia TPPO yang real, yang sesungguh-sungguhnya itu dilakukan oleh Polda NTT sebagai institusi dengan tidak memunculkan sosok tertentu sebagai pahlawan. Itu dilakukan oleh institusi. Targetnya jelas, tersangkanya jelas, korbannya jelas, barang buktinya jelas, real kasus TPPO. Itu yang selayaknya diapresiasi. Dan kalau ada yang harus direkatkan predikat pahlawan, maka predikat pahlawan itu lebih pantas dan lebih layak direkatkan kepada Polda sebagai institusi, bukan kepada sosok tertentu. Itu menurut saya. Dan terakhir ya, buat saudara-saudara yang kemarin sekali lagi teriak-teriak di depan Mapolda NTT menuntut agar Polda NTT itu membongkar jaringan mafia TPPO. Saya tunggu sikap gentle kalian. Beri apresiasi kepada Polda NTT yang sudah jelas bertindak tegas dan terukur membongkar jaringan mafia. Ini real dan layak diberi apresiasi. Saya tunggu sikap gentle kalian. Ya, saya tunggu sikap gentle Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Saya tunggu sikap gentle Pak Beni Kaharman. Saya tunggu sikap gentle kelompok masyarakat tertentu yang kemarin teriak-teriak di depan Mapolda NTT menuntut agar jaringan mafia TPPO di NTT itu dibongkar. Saya tunggu sikap gentle kalian. Saya Kristianto Oni. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.